Ya, kita memasuki hari keempat. Garis besarnya cukup pendek ya, menekankan mengenai realisasi Yesus. Realisasi Yesus. Apakah realisasi Yesus? Ya, atau merealisasikan Yesus. Merealisasikan Yesus adalah membuat Yesus menjadi real. Ini yang ditekankan di garis besar hari keempat. Merealisasikan Yesus itu membuat Yesus menjadi real, menjadi nyata. Pertama-tama untuk diri kita sendiri. Setelah itu baru kita bisa merealisasikan Yesus kepada orang lain. Sehingga Yesus itu benar-benar menjadi real bagi orang lain. Dan realitas Yesus ini adalah apa? Roh Yesus. Ya. Roh Yesus adalah realitas Yesus. Berapa banyak orang Kristen memiliki realitas Yesus? Berapa banyak orang Kristen yang benar-benar di dalam hidupnya Yesus itu real gitu. Bagaimana saudara-saudari? Apakah Yesus itu real nggak bagi Anda? Jikalau dalam kehidupan Anda ketika bangun pagi, menempuh pekerjaan, aktivitas sehari-hari, Yesus itu real di dalam kehidupan Anda, maka artinya Anda memiliki realitas Kristus. Artinya Yesus direalisasikan di dalam kehidupan Anda. Nah, itu bebannya di hari keempat ini, saudara-saudari. Ya, kalau bagi orang-orang Kristen kebanyakan, ya khususnya di kekristenan, realisasi Yesus itu apa? Apa realisasi Yesus di dalam kehidupan kebanyakan orang Kristen? Ya, khususnya di dalam kekristenan. Apa realisasi Yesus bagi mereka itu apa? Ya, bagi mereka kalau mereka mendapatkan pertolongan Tuhan dalam masalah, dalam situasi yang buntu, lalu Tuhan menolong, itulah realisasi Yesus bagi mereka. Atau yang sakit disembuhkan, lalu mereka mendapat mujizat, itulah realisasi Yesus bagi mereka. Tapi kalau realisasi Yesus itu seperti itu, sesungguhnya Yesus tuh masih jauh dari mereka. Nggak real sebetulnya.
Itu hanya perbuatan Yesus. Itu hanya sebuah peristiwa-peristiwa yang luar biasa saja. Itu bukan realisasi Yesus. Itu hanya sebuah peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Kalaupun itu sungguh-sungguh berasal dari Yesus, itu bukan realisasi Yesus. Itu hanya perbuatan Yesus. Sedangkan realisasi Yesus itu adalah diri Yesus sendiri menjadi real. Ya. Kalau hanya pertolongan Yesus, itu bukan diri Yesus. Ya, kesembuhan dari penyakit itu bukan diri Yesus, itu perbuatan Yesus. Ya, mujizat itu bukan diri Yesus. Realisasi Yesus itu adalah diri Yesus sendiri, persona Tuhan Yesus sendiri. Apakah persona Yesus itu hari ini bagi kita? Persona Yesus hari ini adalah Roh Yesus, saudara-saudari. Roh Yesus inilah pribadi Yesus, persona Yesus. Ya, tadi kita doa bacakan, jikalau orang tidak memiliki Roh Kristus, ya kita bisa baca begini. Jikalau orang tidak menikmati Roh Kristus, maka Kristus nggak real bagi dia. Berapa banyak di tengah-tengah kita di pemulihan Tuhan, saudara-saudari yang benar-benar memiliki realitas Yesus, yang benar-benar Yesus direalisasikan. Berapa banyak? Semoga banyak ya. Realitas Kristus itu adalah Roh Yesus, saudara-saudari. Di dalam diri Anda dan saya ada Roh Yesus. Di atas kita juga ada Roh Yesus dalam aspek ekonomikal. Di dalam diri kita ada Roh Yesus di aspek esensial. Semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki realitas Kristus. Semoga Yesus direalisasikan dalam kehidupan kita. Ya, kalau di kekristenan itu hanya orang-orang yang super saja yang dianggap memiliki realisasi atau realitas Kristus. Contohnya ada orang-orang yang mengaku dirinya pernah bertemu gitu dengan Yesus. Ada satu pendeta bersaksi kemana-mana, Yesus masuk katanya ke dalam kamarnya, katanya, berbincang-bincang. Kalaupun itu benar, kasihan ya, berarti Yesusnya masih ada di luar dirinya. Roh Yesus tidak menjadi roh esensial di dalam dirinya. Itu hanyalah roh ekonomikal, ya, yang hanya ada di luar dirinya. Walaupun benar gitu, misalnya Yesus datang ke kamar hamba Tuhan itu bercakap-cakap. Bahkan ada yang mengaku Yesus membawa dia jalan-jalan ke neraka katanya. Tetapi walaupun itu semua terjadi, ya itu hanya roh ekonomikal gitu, yang ada di luar mereka. Itulah yang mereka banggakan, karena mereka memang mengejar itu. Sedangkan kita di sini sadar
kita memiliki realisasi Yesus yang lebih real, yang lebih nyata. Bukan hanya setahun sekali, bukan hanya beberapa kali seumur hidup, tetapi setiap hari. Walaupun pengalaman itu spektakuler ya, Yesus masuk katanya ke dalam kamarnya, ajak dia jalan-jalan, itu paling terjadi cuma satu kali seumur hidup atau beberapa kali. Tapi kita jauh lebih luar biasa. Kita memiliki realisasi Yesus setiap hari, setiap saat. Bagi kita yang mengerti bagaimana menyeru nama Tuhan. Bagi kita yang benar-benar memiliki hati yang murni, ketika kita menyeru nama Tuhan, kita jauh lebih hebat, saudara-saudari. Kita memiliki realisasi Yesus dalam wujud roh esensial, roh Yesus. Bukan yang ekonomikal, tetapi yang esensial. Setiap hari bisa kita nikmati. Tidak seperti orang-orang tadi yang mengaku pengalaman-pengalaman itu paling hanya beberapa kali. Satu kali seumur hidup atau 2-3 kali. Haleluya, kita di pemulihan Tuhan memang kelihatannya tidak spektakuler, tetapi sebetulnya lebih luar biasa, lebih hebat kita. Karena kita mengenal roh Yesus dalam roh esensial. Itulah yang dimaksud dengan realisasi Yesus. Ya, Yesus tidak jauh dari kita. Dia begitu dekat, bahkan menyatu dengan kita. Dia begitu real bagi kita. Karena itu saudara-saudari, ya Tuhan Yesus tuh merindukan, membutuhkan ada suatu pekerjaan, ya, pekerjaan apa? Pekerjaan merealisasikan Yesus. Ya, Tuhan Yesus butuh orang-orang yang bisa melaksanakan suatu pekerjaan, dan pekerjaan ini adalah sebuah pekerjaan yang bisa merealisasikan Yesus kepada orang-orang lain, ke dalam diri orang-orang lain, supaya Yesus tuh menjadi real gitu bagi mereka. Hari ini orang Kristen itu kebanyakan nggak punya Yesus yang real, saudara-saudari. Mereka hanya punya agama Kristen. Bagi mereka itu kekristenan ya sebuah agama. Agamalah yang mereka miliki. Sedangkan diri Yesus sendiri jauh gitu, jauh di surga di sana. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sangat membutuhkan orang-orang melaksanakan pekerjaan merealisasikan Yesus. Apakah pekerjaan merealisasikan Yesus? Pekerjaan merealisasikan Yesus itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 42. Ya. Di sana dikatakan bahwa para rasul di rumah-rumah orang dan di bait Allah itu memberitakan Injil tentang Yesus, ya. Tapi menurut teks aslinya itu tidak ada
kata tentang, tidak ada. Teks Inggrisnya tuh preach Jesus Christ. Ya, jadi nggak ada kata tentang. Dan kalau kita baca kamusnya, sebetulnya ini bisa diterjemahkan begini. Ya, para rasul di bait Allah dan di rumah-rumah orang menginjilkan Yesus. Nah, ini kata-kata yang tidak biasa ya. Kita biasanya kan memberitakan Injil. Tetapi ayat ini, Kisah Para Rasul 5 ayat 42, bisa kita terjemahkan menginjilkan Yesus. Preach Jesus Christ. Menginjilkan Yesus. Sesungguhnya menginjilkan Yesus inilah yang dimaksud dengan merealisasikan Yesus. Ya bolehlah kita mau pakai kata memberitakan Injil, boleh. Tetapi dalam pengertian menginjilkan Yesus. Pemberitaan Injil yang sejati adalah menginjilkan Yesus. Pemberitaan Injil yang sejati adalah membuat Yesus menjadi real bagi orang yang mendengarnya. Ya, pemberitaan Injil yang sejati adalah merealisasikan Yesus bagi para pendengar. Ya, kalau di Kisah Para Rasul 5:42, terjemahan langsungnya itu menginjilkan Yesus. Menginjilkan Yesus itu sebetulnya menginjilkan satu persona yang hidup. Ya, bukan memberitakan doktrin tentang Yesus, bukan. Cuman karena kata memberitakan Injil ini dipahami secara alamiah bahkan oleh kita di tengah-tengah pemulihan Tuhan, sehingga ya ketika orang memberitakan doktrin tentang Yesus Kristus, maka itu dianggap memberitakan Injil. Padahal tidak. Ini kita sedang menggali makna memberitakan Injil sampai ke kedalaman, saudara-saudari. Ya, menurut Kisah Para Rasul 5 ayat 42 ini, menginjilkan Yesus itulah memberitakan Injil. Menginjilkan Yesus itu adalah menginjilkan satu persona yang hidup. Menginjilkan roh Yesus sebetulnya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 63 bahwa firman yang kukatakan adalah roh dan hayat. Jadi kalau ketika kita memberitakan firman dan pemberitaan kita itu menyalurkan roh Yesus, itulah namanya pemberitaan Injil yang sejati. Pemberitaan Injil yang menginjilkan Yesus. Bukan sekedar memberitakan doktrin tentang Yesus. Inilah makna dari apa? Dari frase meministrikan roh Yesus. Ya, di FKKP kita ada frase ini, meministrikan roh Yesus atau meministrikan Yesus. Ya, meministrikan Yesus itu ya menginjilkan Yesus itu. Ini istilah-istilah yang memang tidak populer di kalangan kekristenan. Tetapi walaupun populer di tengah-tengah kita, tetapi apakah kita benar-benar memahaminya sampai maknanya sedemikian yang tadi sudah diuraikan? Ya, saudara-saudari, jadi hari ini Tuhan membutuhkan orang-orang melaksanakan pekerjaan Injil yang macam itu.
suatu pemberitaan Injil yang apa? Yang merealisasikan Yesus. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana agar kita bisa melaksanakan pekerjaan Injil yang merealisasikan Yesus. Ya, caranya adalah harus dipimpin, dibimbing, dan diperintah oleh Roh Yesus. Seperti Paulus di kitab Kisah Para Rasul. Ya, Roh Yesus mencegah, Roh Yesus mengizinkan, Roh Yesus yang memimpin, membimbing, memerintah. Ya, di FKKP rawatan pagi, ya, ada satu kalimat yang hari keempat, jenis pekerjaan yang kita lakukan bagi Tuhan tergantung pada apa? Macam roh yang olehnya kita dibimbing, dipimpin, diperintah, dan disusun. Emangnya ada berapa macam roh, saudara-saudari? Nah, kalau di sini ya ada roh Yehova dan ada roh Yesus. Nah, kita tidak dipimpin oleh roh Yehova. Kita dipimpin oleh roh Yesus. Jikalau kita dipimpin, dibimbing, diperintah, bahkan disusun oleh roh Yesus, bukan roh Yehova ya, maka pasti kita akan bisa merealisasikan Yesus. Kenapa roh Yehova dibandingkan dengan roh Yesus? Saudara-saudari, sebetulnya kata Yehova dan kata Yesus itu sama artinya. Kata Yesus itu kan kata yang di-Indonesiakan ya. Kalau Yunaninya itu tulisannya Iesous gitu. Iesous itu Yunaninya. Di-Indonesiakan menjadi Yesus. Dan kata Yunani Iesous itu teks Ibraninya tuh Yosua. Jadi Yosua itu sama dengan Yesus. Yosua tuh bentuk Ibraninya, Iesous itu bentuk Yunaninya. Nah, semua keduanya baik Iesous dan Yosua itu maknanya sama, yaitu Yehova maknanya ya. Jadi roh Yehova itu sebetulnya roh Allah yang akan menjadi roh Yesus. Ya. Sama, Yehova dan Yesus itu sama. Tetapi bedanya roh Yehova itu belum memiliki keinsanian. Belum terlibat di dalam kehidupan insani Tuhan Yesus, belum terlibat dengan kematian yang al-muhid Tuhan Yesus. Roh Yehova belum terlibat dengan kebangkitan yang membagikan hayat, juga belum naik, belum mengalami kenaikan. Nah, kalau kita dibimbing atau melakukan pekerjaan seperti Elia ya, yang dipimpin oleh roh Yehova ya, maka hasilnya kita tidak akan dapat meministrikan Yesus, tidak akan dapat melakukan pekerjaan merealisasikan Yesus, karena roh Yehova itu belum bisa direalisasikan kepada manusia. Roh Yehova itu belum bisa masuk ke dalam bejana Elia.
Walaupun Elia itu juga sebuah bejana, tetapi belum dapat masuk ke dalam Elia. Tidak seperti roh Yesus. Kalau roh Yesus itu sudah memiliki unsur keinsanian, kehidupan insani, kematian, kebangkitan. Sehingga bisa masuk ke dalam bejana Paulus. Itulah yang menyebabkan Paulus bisa meministrikan Yesus. Paulus bisa merealisasikan Yesus kepada para pendengarnya, sedangkan Elia belum bisa. Elia nggak bisa. Ya. Oh Tuhan Yesus, karena itu kita hari ini ya yang hidup di zaman roh Yehova telah menjadi roh Yesus, yaitu roh Yehova yang sudah bisa direalisasikan. Kita sudah memiliki roh Yesus yang memiliki keinsanian. Saudara-saudari, kita harus ingat, kita harus dibimbing, dipimpin, diperintah, dan disusun oleh roh Yesus. Ya, bukan oleh roh Yehova, ya. Oh, Tuhan Yesus, semoga saudara-saudari bisa menangkap pemberitaan ini. Paulus dan kita tuh sama. Paulus dan kita tuh sebuah bejana yang sudah bisa diisi oleh roh Yesus, disusun oleh roh Yesus, ya, sehingga kita bisa merealisasikan Yesus kepada orang. Tetapi kayak nabi-nabi perjanjian lama itu belum digunakan sebagai bejana. Mereka baru digunakan sebagai alat saja. Apa bedanya alat dengan bejana? Alat itu terpisah dengan Yesus. Yesus memakai alat, bisa, tetapi antara alat dengan Yesus masih terpisah. Tetapi kalau bejana, itu antara bejana dengan Yesus sudah menyatu. Yesus sudah masuk ke dalam bejana. Nah, kita ini bukan alat. Kita ini bukan alat Tuhan, saudara-saudari. Kita harus sampaikan kepada orang-orang di kekristenan. Mereka bangga kalau dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan. Nggak cukup, kalian harus jadi bejana. Kalau kalian hanya sebagai alat, itu belum cukup. Paulus itu bukan alat. Paulus itu bejana. Ya, ketika Ananias disuruh menghampiri Saulus, Ananias sedikit agak bingung, kan dia penganiaya jemaat. Tidak, kata Tuhan Yesus, dia adalah bejanaku, katanya. Jadi Paulus itu bejana. Nggak cukup kita hanya dijadikan alat. Nah, kalau kita hanya alat, ya sama aja seperti nabi-nabi perjanjian lama. Ya, haleluya. Kita adalah bejana, diisi oleh roh Yesus, bukan sekedar roh Yehova. Sehingga kita bisa melakukan satu pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan merealisasikan Yesus. Itulah pemberitaan Injil yang sejati, merealisasikan Yesus. Itulah maksudnya ya di FKK Perawatan Pagi itu Paulus benar-benar dapat memberitakan Yesus Kristus. Emangnya yang lain tidak benar-benar memberitakan Yesus Kristus? Belum tentu. Memberitakan doktrin tentang Yesus itu bukan benar-benar memberitakan Yesus Kristus. Kalau Anda benar-benar memberitakan Yesus Kristus, artinya Yesus Kristus itu diinjilkan kepada orang. Ya. Kita bukan menginjilkan satu doktrin, tapi menginjilkan satu persona yang hidup masuk ke dalam orang. Itu makna kata menginjil sebetulnya, ya. Tuhan Yesus, ya. Jadi
Semoga Anda dan saya dapat dipakai menjadi satu bejana yang menginjilkan Yesus. Ya memang kalau kita sekarang mengubah frase memberitakan Injil dengan menginjilkan Yesus, mungkin orang-orang akan menganggap kita aneh ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kita tetap menggunakan istilah memberitakan Injil, nggak apa-apa. Tetapi maknanya sudah harus menjadi baru bagi kita ya. Ketika kita mengatakan, mari saudara-saudari kita memberitakan Injil, maksudnya adalah mari kita menginjilkan Kristus. Kita adalah wadah Roh Yesus, bejana Roh Yesus, bukan hanya sekedar alat. Oh Tuhan Yesus, jikalau Anda dan saya benar-benar dipakai oleh Tuhan menjadi bejananya, ya maka menurut Alkitab, menurut pengalaman para rasul, kita pasti akan mengalami penganiayaan dan penderitaan. Tetapi kita jangan khawatir, di dalam pembacaan kita di FKKP dikatakan Yesus adalah seorang yang senantiasa menderita penganiayaan yang hebat. Ya, karena itu di dalam Roh Yesus itu ada kekuatan yang melimpah untuk menahan penderitaan. Roh Yesus itu adalah roh yang tahan menderita. Roh yang memiliki kekuatan untuk menahan penderitaan. Sehingga jikalau Anda menjadi bejana, ya, bejana daripada Roh Yesus, otomatis Anda akan tahan menderita. Seolah-olah Tuhan Yesus membiarkan iblis menganiaya Anda. Kalau tidak demikian, mana bisa dibuktikan gitu kekuatan Roh Yesus. Ya. Karena itu saudara-saudari, kita harus berdoa, Tuhan Yesus, aku mau memberitakan Injil. Karena itu aku memerlukan Roh Yesus untuk aku menghadapi penentangan dan penganiayaan. Penentangan dan penganiayaan di sini belum tentu akibat pemberitaan Injil. Bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari di rumah kita dengan seisi rumah, ya kita sungguh-sungguh menikmati Tuhan, tetapi ada kesalahpahaman, disalahpahami, dianiaya dalam bisnis, juga dalam pekerjaan, dalam apapun aktivitas. Kita tidak melakukan kesalahan, kita menikmati Tuhan, ada aja penganiayaan iblis melalui banyak hal. Ya. Jangan heran jikalau kita mulai menjadi bejana Tuhan, menyalurkan Kristus kepada orang, merawat saudara-saudari, memberitakan Injil. Ya. Kita akan mengalami penganiayaan dan penderitaan. Kita harus berdoa, Tuhan, aku memerlukan Roh Yesus. Roh Yesus yang tahan menderita, Roh Yesus yang memiliki kekuatan menahan penderitaan. Ya, ketika kita menyeru nama Tuhan sedemikian, dengan doa-doa yang sedemikian, maka sesungguhnya Roh Yesus akan real bagi Anda. Yesus akan direalisasikan bagi Anda. Akibatnya apa? Anda akan merealisasikan Yesus kepada orang-orang yang Anda rawat, orang-orang yang Anda beritakan Injil, orang-orang yang Anda injilkan Yesus Kristus, ya. Sehingga seperti Anda, hasilnya para pendengar, saudara-saudari yang kita rawat akan mengalami kekuatan ketika mereka menderita. Apa artinya ini? Artinya Yesus menjadi real bagi mereka.
Yesus direalisasikan kepada mereka, mereka akan mulai mengalami bahwa mereka itu bisa menghadapi setiap masalah. Mereka bisa melewati semua penderitaan. Mereka akan bergirang bahwa ternyata Yesus itu real. Oh, Yesus itu bisa direalisasikan. Semuanya itu adalah hasil dari pemberitaan Injil yang dibimbing, dan para pemberitanya disusun oleh Roh Yesus. Saudara-saudari, inilah kebutuhan Tuhan hari ini melalui pemulihan Tuhan, melalui saudara-saudari di dalam gereja-gereja lokal. Inilah pemberitaan Injil yang sejati. Ya, semua uraian tentang pemberitaan Injil yang barusan saudara-saudari dengarkan itu tidak ada di dalam kekristenan. Ya, mereka memang memberitakan Injil, tetapi umumnya ya doktrin tentang Yesus. Ya, mungkin doktrinnya tidak sesat, doktrinnya benar. Tetapi Tuhan berkata, firman yang kukatakan adalah roh. Yohanes 6 ayat 63. Roh ini sesungguhnya adalah roh Yesus. Roh Yesus inilah yang kita beritakan, yang kita injilkan. Untuk itu kita harus senantiasa melatih roh kita. Apa gunanya menyeru Tuhan? Menyeru nama Tuhan itu sebetulnya mengaktifkan roh kita. Menyeru nama Tuhan itu adalah cara untuk merealisasikan roh Yesus. Pertama-tama di dalam diri kita sendiri, kemudian ke dalam orang-orang yang mendengar pemberitaan Injil. Ya, hasilnya Kristus tidak lagi menjadi Yesus yang jauh di surga. Kristus akan menjadi Yesus yang dekat, Yesus yang bisa direalisasikan. Jikalau kita hanya memberitakan doktrin yang benar tentang Yesus Kristus, itu sama sekali tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Setelah kita memberitakan doktrin yang benar, kita harus membawa orang-orang menyeru nama Tuhan. Para pemberita Injil yang terbaik adalah mereka yang terlatih menyeru nama Tuhan dan mengajak orang-orang menyeru nama Tuhan. Bukan hanya sibuk memberitakan doktrin, membicarakan doktrin, walaupun itu diperlukan, tetapi tanpa melatih roh, tanpa mengajak orang menyeru nama Tuhan, menjamah roh Yesus, percuma, tidak ada manfaat apa-apa. Yesus yang diberitakan hanya akan menjadi Yesus yang jauh. Kalau menurut 1 Timotius 6 ayat 16 tuh, ya, Allah yang tidak terhampiri. Hari ini banyak orang mendengarkan Injil, berita-berita Injil, tapi Allah tetap tidak terhampiri oleh mereka. Kenapa? Karena mereka tidak melatih roh yang sesungguhnya adalah roh Yesus itu sendiri. Berbaur dengan roh kita. Yang kita latih bukan roh Yesus, tetapi roh kita. Tetapi karena roh kita berbaur dengan roh Yesus. 1 Korintus 6 ayat 17. Maka ketika kita melatih roh melalui menyeru nama Tuhan dan mengajak orang-orang menyeru nama Tuhan, maka roh Yesus menjadi real. Itulah pekerjaan merealisasikan Yesus. Haleluya. Hari ini Allah tidak lagi jauh. Allah bisa direalisasikan karena hari ini roh Yehova itu telah menjadi roh Yesus. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang giat melatih roh.
yang mengerti bagaimana menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni, dan terus-menerus bernafas sedemikian. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudari, silahkan sekarang berbagi nikmat. Amin. Haleluya, silahkan saudara-saudari. Amin. Silahkan, siapapun boleh jadi yang pertama, cepat. Tuhan Yesus. Amin. Mari, silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Mana ini? Oh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya menikmati dari yang tadi saudara sampaikan ya, yaitu merealisasikan Yesus ya. Ya memang kalau di dunia kekristenan tidak disinggung mengenai ini ya. Mereka hanya seputar roh ekonomikal ya, yaitu yang tadi seperti contohnya hamba Tuhan yang bisa bercakap-cakap ya dengan Tuhan di kamar ya. Tetapi hari ini kita lebih terang kembali ya, bahwa merealisasikan Yesus adalah kita sebagai bejana ya. Itu saya yang menangkapnya adalah bukan sebagai alat, tetapi adalah bejana, yaitu diisi oleh Allah itu sendiri ya. Sehingga itu yang kita salurkan ya, yang kita beritakan, yaitu roh itu yang ada di dalam kita ya. Bagaimana tentunya adalah dengan kita menyeru nama Tuhan, menikmatinya, itu yang bisa kita salurkan, kita bagikan ya. Nah itu yang saya nikmati pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari yang lain bagikan kenikmatan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Masih cukup banyak waktunya ini. Silakan. Amin. Ya, Kudari, moga kita semakin jelas ya, nggak tambah bingung dengan penjelasan firman Tuhan. Kita tidak hanya mengetahui Allah itu sebagai roh Allah, roh kudus, tetapi di dalam perjanjian baru kita melihat banyak penyebutan roh Allah ya, yang sudah melalui proses menjadi roh Yesus, menjadi roh Yesus Kristus, roh itu, roh Al-Muhid. Moga kita tidak hanya mempelajari istilah-istilah, tetapi sekali lagi kita bisa merealisasikan kebenaran yang kita dapatkan hari-hari ini ya saudara ya. Bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar real, nyata, menjadi fakta di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita juga ada suatu perubahan ya saudari, setelah kita mengetahui banyak perkara roh itu, yaitu roh Allah sendiri yang hari ini menjadi roh dan hayat di dalam kita. Ada satu transformasi, ada satu perubahan. Maka kita boleh menjadi lebih mengasihi Tuhan, mengasihi kehendaknya, dan hidup dipimpin oleh
roh itu bagi perkenan hati Allah sendiri. Dari dalam pengalaman sehari-hari kita perlu ya secara real, secara nyata menikmati roh itu, saudara. Dalam pengalaman saya secara pribadi, ya sering Tuhan itu real di dalam pekerjaan sehari-hari, ya dalam kehidupan sehari-hari. Pagi hari ketika datang bersekutu kepada Tuhan, dia real menerangi hati saya, ya. Dia menyingkapkan dosa-dosa saya, kesalahan-kesalahan. Dia real memimpin saya untuk mengaku dosa di hadapan Allah. Kemudian darahnya menyucikan saya sehingga saya damai dengan Allah. Demikian saya juga bisa mengampuni orang, ya. Mengampuni orang, memberi maaf pada orang, demikian sehingga saya bisa damai dengan orang lain. Dan saya bisa memberitakan Injil bagi orang lain, memberitakan Kristus yang sudah kita alami sebagai penebus kita, yang mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita pun bisa membawa orang itu untuk mengaku dosa di hadapan orang, yang membawakan keselamatan kepada orang. Ya, terlebih dulu Kristus yang sedemikian harus real kita alami sehingga kita bisa menginjilkan, mengkristuskan orang, atau apa istilah saudara tadi ya, Kristus ya, menginjilkan Kristus kepada orang lain. Itu menjadi realitas kita jika kita sendiri sudah mengalaminya, saudara. Tetapi kalau Kristus di dalam roh itu tidak menjadi pengalaman kita sehari-hari, ya kita tidak akan bekerja bagi Allah, bagi pekerjaan perluasannya, memperhidupkan Kristus, ya, memperbesar Kristus. Itu perkara kita menikmati, merealisasikan roh itu hari demi hari di dalam kita. Lalu setiap hari kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, maka Kristus pun akan menjadi realisasi di dalam kehidupan kita. Fakta real, bukan hanya doktrin, tetapi menjadi praktek kita. Amin. Begitu. Amin. Puji Tuhan. Ya, tadi ada satu contoh yang bagus ya. Saudari mengatakan bisa mengampuni orang, melupakan kesalahan orang. Sesungguhnya itu realisasi Yesus gitu. Ya, seperti pengalaman-pengalaman seperti itulah ya yang merupakan realitas Kristus. Semoga kita semua pasti mengalami. Ya, haleluya, puji Tuhan. Silakan, masih ada waktu. Masih bisa 2 atau 3 saudara-saudari, silakan. Amin. Mari. Tuhan Yesus. Amin. Mari, silakan. Manfaatkan sisa waktu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, di dalam pengalaman saya pribadi ya, sesudah menjalani satu perjalanan kehidupan kekristenan yang sedemikian panjang, melalui kehidupan di denominasi juga di dalam pemulihan Tuhan, saya bisa melihat dan merasakan ada satu perbedaan yang sangat banyak ya, khususnya tentang seperti yang hari ini kita bicarakan ya, tentang roh Yesus dan realitas daripada roh Yesus yang berujung pada ekspresi daripada roh Yesus ya. Ya, kita merasakan bahwa apa yang dibahas pada hari ini sungguh-sungguh kita dibawa masuk ke dalam suatu kehidupan dan pengalaman di dalam roh ya. Kalau saya kontraskan dengan pengalaman saya yang lalu sebelum mendapatkan terang di kebenaran ini ya, di dalam pemulihan Tuhan ya, saya membayangkan dan bisa merasakan bahwa penghidupan yang sepertinya ekspresinya mirip itu adalah lebih dibawa oleh pemberitaan, lalu kita menggunakan pengetahuan ya,
kita membuka Alkitab, membacanya, di sana ada hukum-hukum tertulis. Lalu kita melihat banyak contoh-contoh teladan. Lalu ketika kita berhadapan dengan suatu masalah tertentu, kita menggunakan pikiran kita mengolahnya. Lalu kita mencari jalan keluar apa yang paling tepat untuk kita lakukan sesuai dengan bahwa kita ini orang Kristen, bahwa di dalam Alkitab pada tertulis hukum-hukum firman Tuhan yang seperti ada apa adanya di dalam Alkitab. Lalu kita mengambil satu keputusan di dalamnya, kita harus melakukan sesuatu. Tapi apa yang saya dapatkan di dalam realitas pemberitaan firman Tuhan ya, di dalam pemulihan Tuhan adalah tidak seperti adanya seperti itu ya. Itu bisa memang lebih dikategorikan melakukan sesuatu hukum tertulis ya, atau melakukan sesuatu berdasarkan hukum positif dari pengetahuan kita ya, atau melakukan sesuatu berdasarkan pengetahuan ya. Apa yang kita dapatkan pada hari ini, realitas Roh Yesus, bagaimana Roh Yesus terekspresi, masih bisa juga dikaitkan dengan apa yang tertulis seperti di Yohanes 6 ayat 57 ya. Siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Hidup oleh aku, inilah hidup oleh Roh Yesus. Jadi ini adalah suatu hal yang berbeda, hidup oleh Roh Yesus dan melakukan sesuatu dengan meniru melalui pengetahuan atau hukum-hukum tertulis. Suatu kontras yang berbeda. Satu menjalankan kehidupan agama, yang satu adalah ada suatu pekerjaan daripada Roh Yesus yang tersalurkan dan terekspresi melalui diri kita. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Semoga Yesus menjadi real bagi kita. Untuk itu kita perlu terus melatih menyeru nama Tuhan. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat berita demi berita ya Tuhan. Amin. Biarlah berita demi berita merealisasikan Yesus ke dalam kami. Amin. Tuhan, biarlah Yesus menjadi real bagi kami. Amin. Amin. Oh, bawalah saudara-saudari semua ya Tuhan menikmati Yesus yang real. Oh Tuhan, berita demi berita, sidang demi sidang harus membuat Yesus menjadi real bagi kami Tuhan. Ya Tuhan. Hari ini Roh Yesus ada di dalam roh kami. Amin. Begitu dekat, bisa dialami, bisa direalisasikan. Amin. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus, pimpin, bimbing kami. Oh, bukan hanya sekedar untuk diri kami sendiri, tetapi kami bertumbuh dalam hayat bisa juga membuat Yesus menjadi real bagi orang lain. Amin. Merealisasikan Yesus ke dalam orang lain. Amin. Tuhan, kami cinta padamu, kami perlu dirimu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudara-saudari. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Amin. Saudara-saudari. Amin. Ya. Amin. Saudara Michael, saudara-saudari semua. Ya.
Selamat pagi saudara-saudari. Amin.